Pernah nggak sih lu bertanya-tanya, gimana sih caranya kita bisa ngejalanin sebuah hidup yang sangat-sangat mindful atau berkesadaran, di mana kita bisa ngelewatin hari tanpa overthinking, nggak lagi kepala kita dipenuhi sama hal-hal yang ngeganggu kita daripada fokus hidup kita gitu. Rencana Tuhan adalah yang terbaik. Alkisah ada seorang nelayan yang sedang mencari ikan. Tiba-tiba hujan badai datang, kapalnya terombang-ambing di tengah badai dan hancur menghantam batu karang. Beruntung tidak jauh dari sana ada sebuah pulau kecil. Si nelayan pun segera berenang ke pulau tersebut. Ternyata itu adalah pulau terpencil di tengah lautan. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain membangun gubuk darurat sebagai tempat berlindung. Setelah beberapa hari, buah-buahan dari pohon di pulau kecil tersebut mulai habis. Dia kebingungan bagaimana selanjutnya ia akan bertahan hidup. Dalam keputusasaan, ia berdoa pada Tuhan, memohon agar ada orang yang datang untuk menyelamatkannya. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada sebuah petir menyambar gubuknya. Ia sangat sedih sekaligus marah, seolah penderitaannya belum cukup. Kini gubuknya pun malah ikut terbakar. Ketika sedang bersedih, ia melihat ada sebuah kapal di kejauhan. Kapal itu mendekat dan semakin mendekat. Akhirnya kapal itu tiba, dan dia berhasil diselamatkan. Ia bertanya pada kapten kapal, bagaimana kapten kapal bisa tahu kalau ia ada di pulau tersebut? Kapten kapal menjelaskan, dari kejauhan, ia melihat ada sebuah kepulan asap dan berpikir bahwa mungkin itu adalah sinyal yang meminta pertolongan. Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik. Yang perlu kita lakukan hanyalah percaya padanya. Pelajaran dari air di dalam cangkir. Dalam satu kesempatan, beberapa alumni SMA mengunjungi mantan guru mereka. Sang guru sangat senang melihat mantan siswa-siswanya dan bertanya tentang kehidupan mereka. Para alumni itu pun berbagi kesulitan hidup mereka. Di antaranya adalah stres kerja, masalah hidup, bisnis, dan pendapatan yang kurang. Sang guru mendengar pengalaman mereka dengan senyuman. Ia kemudian berjalan ke dapur dan mengeluarkan beberapa cangkir untuk diletakkan di atas meja. Cangkir-cangkir ini memiliki bentuk dan pola yang berbeda. Ada yang terbuat dari kaca, tanah liat, dan plastik. Ada yang bentuknya mewah dan cantik. Ada yang biasa saja dan tidak begitu menarik. Sang guru berkata kepada para mantan siswanya sambil tersenyum. Silahkan tuang air sendiri jika kalian merasa haus. Para mantan siswa itu lalu mengambil cangkir masing-masing untuk minum air. Setelah itu, sang guru menunjukkan cangkir-cangkir yang tertinggal di atas meja dan berkata, Apakah kalian sadar bahwa kalian telah memilih cangkir-cangkir yang cantik? Hanya cangkir-cangkir plastik dan yang kurang menarik saja yang tidak kalian pilih. Tentu saja itu tidak aneh. Siapapun akan lebih tertarik dengan cangkir yang cantik dan bentuknya menarik. Sang guru lalu berkata, Inilah akar masalah dari kehidupan kalian. Yang kita butuhkan adalah air, bukan cangkir. Tetapi kadang kita tidak sadar dan berpikir bahwa kita harus memiliki cangkir yang cantik untuk diisi. Hidup kita ibarat air
dan cangkir-cangkir itu adalah seperti pekerjaan, jabatan, dan properti. Semua itu hanyalah alat untuk mengisi air. Betapapun cantiknya, tidak akan mempengaruhi kualitas air. Jika kalian hanya fokus pada bentuk cangkir, maka kalian tidak akan bisa menikmati air di dalamnya. Jadi, bukankah ini akar masalah dalam kehidupan? Dalam hidup ini, memang ada banyak hal yang menyenangkan dan indah yang bisa membuat kita lupa tentang kehidupan sejati kita. Jangan sampai mata kita dibutakan oleh keindahan dan kecantikan pelengkap hidup kita dan membuat kita tidak menghargai kehidupan itu sendiri. Hargailah hidup Anda lebih daripada pelengkap hidup Anda. Manusia di muka bumi ini diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap hari hanya 24 jam. Pertanyaannya, apa yang Anda laksanakan dalam 24 jam itu? Menjadi berbeda tidak selalu bisa menjadi yang terbaik, tapi yang terbaik pasti berbeda. Menuju sukses, Anda akan melewati jalan yang sepi, jalan yang terjal, dan yang pasti ini bisa menjadi jalan yang sangat sulit. Jalan itu tentu bukan untuk semua orang, karena tidak semua orang mampu melakukan dan melewatinya. Mereka yang mengikuti orang lain tidak akan pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Hanya mereka yang mengikuti jalan mereka sendiri yang dapat menemukan kebenaran potensi mereka sendiri. Para pemimpin hanya butuh impian, sedangkan para pengikut menunggu bukti. Mereka yang terbang sendiri pasti memiliki sayap yang sangat kuat. Mereka yang berjalan sendiri memiliki kaki dan arah yang sangat kuat. Orang biasa selalu membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidup mereka. Mereka akan selalu membutuhkan perhatian, butuh pengakuan dari orang lain untuk bertahan hidup. Sedangkan orang-orang kuat selalu merasa damai dalam kesendirian, tidak perlu perhatian, tidak perlu pengakuan, tapi mereka akan terus bertumbuh dan berkembang. Saya tidak mengatakan Anda harus melakukan semuanya sendiri untuk mendapatkan kekuatan Anda. Motivasi ini ketika Anda bisa mencintai diri Anda sendiri, Anda akan mendapatkan rasa orang ingin melakukan apa yang Anda lakukan, tapi mereka tidak bisa melakukannya. Tunjukkan kepada mereka, teruslah percaya pada dirimu sendiri. Semua akan baik-baik saja. Dan ketika sukses itu datang, Anda tidak akan hanya bahagia, tapi Anda sudah menginspirasi banyak orang lain.